Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Baik, kemudian kita akan belajar ya akhwati, ya, tanda jiwa kita itu sudah mulai kembali kepada Allah itu seperti apa? Ya, yang pertama, ridho dengan ketetapan Allah. Jadi kalau, masya Allah ya, kalau saya lihat dari perkataan beliau, saya terima gitu ya, saya terima sakit ini, berarti itu menandakan beliau sudah ridho. Ketika bilang ke kami, saya terima ujian sakit ini dari Allah. Berarti dari ungkapan beliau itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa saya ridho gitu loh. Jadi tanda hati itu mulai pulih ya, maksudnya mulai Allah Azza wa Jalla perbaiki, diantaranya adalah ridho dengan ketetapan Allah. Apapun itu, ridho, sudah terima gitu ya. Allah ringankan dia untuk ridho ya. Enggak semua orang berkata saya ridho, Allah ringankan untuk ridho. Paham enggak maksudnya? Misalnya nih, kita ini bilang saya ridho gitu ya. Tapi kadang-kadang di hati kita suka masih ngerundel, tahu ngerundel enggak? Tapi yo moso kayak gini, ya itu belum disebut ridho. Jadi ridho nerima itu dari dohir maupun dari hati, ya. Dan itu tercermin dari perilakunya biasanya. Ya, kalau ada orang berkata kepada temannya, kepada bestinya, aku yo wis ridho dikasih ujian ini sama Allah, tapi ternyata hatinya belum bisa menerima, biasanya akan kita lihat dari tingkahnya itu kelihatan gitu. Kalau orang sudah ridho benar-benar pasrah sama Allah, ridho nerima, ya benar-benar pokoknya saya nerima ini, biasanya nanti semakin kesini itu semakin tenang. Ya hatinya tuh akan Allah tenangkan. Masya Allah. Baik. Yang kedua, ya biasanya jiwa yang sudah ridho, yang sudah mulai Allah berikan ketenangan, biasanya suka lebih banyak menangis. Biasanya loh. Tapi bukan menangis karena nggak dikasih transferan oleh suami ya, bukan. Atau karena nggak di check outin keranjang orennya, bukan, tapi menangis si dosa-dosanya. Jadi lebih tersentuh gitu loh. Kalau ada apa-apa ayat Al-Quran dibacakan tuh dia nangis gitu. Pernah nggak ibu-ibu lihat orang baru berhijrah atau yang sudah Allah perbaiki hidupnya tuh mudah tersentuh gitu loh. Ada apa nasihat gitu, terus ya Allah maafkan hamba ya Rob, hamba pernah melakukan ini ya Allah, hamba ya, terus nangis. Nah, itu masya Allah. Itu tanda jiwanya masya Allah sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik, yang ketiga biasanya orang-orang yang seperti ini biasanya tidak mudah bergantung kepada manusia. Jadi ya tadi tawakal kepada Allahnya lebih besar. Ya dia menyandarkan hidupnya benar-benar kepada Allah. Karena dia udah paham. Kalau saya terlalu berharap kepada manusia, terlalu berekspektasi yang tinggi, ya itu akan jatuhnya akan sakit gitu. Dia paham. Ya, Allah akan pahamkan. Jadi dalam hidupnya tuh yang ada tuh kalau ada masalah langsung berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Rabb, gitu tuh. Nah, itu tuh masya Allah jiwanya udah mulai diperbaiki tuh sama Allah. Ya, kalau kemarin ya habis garam langsung nunul apa Bu? Toko oranye, toko hijau langsung ke dapur ya. Karena jiwanya sudah diperbaiki sama Allah, habis garam minta sama Allah. Ya Allah, aku minta garam gitu ya. Nah, itu masya Allah deh. Emang ada ustaz orang itu? Ada. Ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang bergantung kepada Allah tuh, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk banyak-banyak meminta. Ya, dan itu kami dapatkan, kami pelajari dari teman-teman kami waktu di Yaman. Ya, jadi mereka itu dikit-dikit minta sama Allah, semuanya minta sama Allah. Lihat anaknya belum mau diatur, mereka bilang Allah yaslih, Allah perbaiki hidupmu, gitu. Atau misalnya lihat anaknya tuh masya Allah, anak laki-laki yang masya Allah gitu ya, membuat dada ngelus-ngelus gitu, mereka akan bilang apa? Mereka akan bilang Allah yahdi gitu. Berarti kan menggantungkan semuanya kepada Allah. Allah berikan hidayah kepadamu. Dikembalikan lagi kepada Allah. Enggak buka gimana ya? Kadang kita ya akhwati, saya bukan bilang antum, kita kadang
kita kalau menemukan masalah pada diri anak-anak kita, yang kita cari tuh masalahnya gitu loh. Wah, berarti anakku ini ada masalah apa? Oh, ini harus pergi ke psikolog, ini harus gini, harus gini, harus gini. Nah, kita ngelis sendiri, gini. Tapi kita lupa mengembalikan semuanya kepada Allah. Ya, lah kalau orang-orang Yaman itu yang saya lihat, itu ketika melihat ada sesuatu yang tidak baik dengan anaknya, mereka langsung mengucapkan, otomatis lisannya mengucapkan Allah yahdik gitu ya. Allah yahdik. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu gitu ya. Dan kami dapat cerita di kitab itu, di buku itu, salah satu ulama Yaman yang Masya Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengampuni dosa beliau, semoga Allah mengangkat derajat beliau di dalam surga Firdaus, semoga Allah menjadikan apa yang beliau ajarkan kepada para thulabul ilm menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kami baca itu ada seorang ulama di Yaman namanya Syekh Muqbil rahimahullah taala. Beliau waktu kecil beliau bercerita, jadi dalam muhadarah beliau bilang, dulu waktu saya kecil tuh saya tuh termasuk tipe yang badung gitu ya, maksudnya tipe yang gitu ya. Tapi ibu saya selalu bilang Allah yahdik, semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Akhirnya apa? Allah jadikan beliau seorang ulama besar. Masya Allah, ini PR ibu-ibu untuk kita ya. Jadi kita ini sudah mengembalikan semuanya bergantung kepada Allah, atau kita justru memperbesar masalah gitu ya, terutama wabil khusus ketika Allah uji kita dengan pasangan kita, dengan orang-orang terdekat kita ya. Semoga hati kita akan lebih pulih manakala kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian orang-orang yang diperbaiki jiwanya oleh Allah itu cirinya biasanya lebih banyak mengingat kehidupan akhirat. Jadi dia melihat dunia itu bukan sesuatu yang yang perlu diprioritaskan gitu loh. Memang ada pikiran untuk mengurusi dunia, tapi itu bukan sesuatu yang diprioritaskan gitu loh. Paham dah ibu-ibu? Yang penting dalam dirinya tuh enggak apa-apa kok, ana sekarang mungkin ada yang menyakiti, dia memvalidasi aja, enggak apa-apa, ana sekarang hari ini sakit hati, enggak apa-apa. Tapi ana yakin kok Allah tidak akan membiarkan ini tuh menjadi sia-sia. Ya Allah, misalnya nih dalam hidup ada yang menyakiti kita. Terus kita bilang, ya Allah saya memaafkan beliau karena Allah, bukan karena dia, sudah. Ya, berat loh Bu, berat nggak sih kayak gitu? Pasti. Ya, coba lihat sosok Asia. Saya sering memisalkan Asia. Asia diuji oleh Allah, dalam kehidupan beliau tuh punya pasangan yang mengaku dirinya Tuhan, ya enggak? Firaun. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Asia. Maksudnya Asia tuh wanita yang Masya Allah ya menjadi panutan bagi para penghuni surganya Allah, wabil khusus bagi para muslimah. Asia ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian pasangan hidup yang enggak soli ini, boro-boro soli ya. Ngaku dirinya tuh Tuhan. Maka Asia tidak mengeluh kepada Allah, tidak mengatakan ya Allah. Enggak ada tuh riwayat yang mengatakan dalam sebuah hadis ataupun Al-Qur'an kisah tentang Asia mengeluh kepada Allah gitu ya, karena diberi pasangan sekelas Firaun gitu ya. Enggak ada. Tapi apa yang Allah berikan di dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita para muslimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah. Yuk kita lihat dalam surah Tahrim ya itu ya. Surah apa toh doanya Asia itu? Sebentar. Jika tidak salah surah At-Tahrim. Mari kita lihat. At-Tahrim. Kita lihat ya ibu-ibu. Saya bacakan ya ayatnya ya. Apa kata Allah ketika Allah menerangkan tentang Asia? Kata Allah dalam surah Tahrim ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharaballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Lihat apa kata Allah. Asia itu nggak sibuk dengan masalahnya,
Tapi Asia minta ganti sama Allah, minta ganti dengan kesabaran yang Asia telah lakukan di dunia ini, sabar karena dikasih Firaun sama Allah. Gantinya apa? Ya Allah, bangunkan hamba rumah di dalam syurga. Lihat, apa visinya Asia? Apa yang menjadi prioritasnya Asia? Yaitu negeri akhirat. Maka ibu-ibu, kalau kita di dunia ini merasa ada yang tidak baik-baik saja dengan kita, mungkin ada yang pernah membuat kita kecewa, ada yang pernah membuat kita terluka. Ingat, nggak apa-apa, ingat ya, ada surga yang Allah Azza wa Jalla berikan. Ada kehidupan akhirat yang akan kita temui bersama. Ya, kalaupun seumpama kita didolimi orang lain, seumpama ya misalnya, kemudian kita kita berdoa kepada Allah, ya. Ternyata Allah belum kabulkan doa kita misalnya ya, maka tenang, ada pengadilan di akhirat. Jadi yang menjadi prioritas utama itu adalah ingat, masih ada negeri akhirat gitu. Masih ada, belum selesai urusannya tuh, belum selesai. Nanti ada negeri akhirat yang kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, semoga dengan ini Allah memaafkan kesalahan hamba ketika berada di mahsyar nanti. Ya terus ingat negeri akhirat, maka itu yang akan menjadikan hati kita, jiwa kita lebih utuh. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, ada buku bagus di rumah anak, ada di rumah kami itu ada buku bahasa Indonesia, buku karangan Imam Ibnul Qayyim tentang la haula wala quwata illa billah. Judulnya perjalanan bukan perjalanan ruh. Beliau bikin juga perjalanan ruh tentang gambaran surga. Namanya apa ya ibu-ibu? Buku Ibnul Qayyim, coba dicari ya, buku Imam Ibnul Qayyim. Tentang gambaran surga. Ada yang tahu nggak judulnya apa? Itu bagus dibaca. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu. Judulnya, karena banyak Ibnul Qayyim ini. Hadil arwah ila biladil afrah. Bukan. Mungkin ini bahasa ininya. Ada yang sudah ketemu judulnya? Tamasya ke surga, betul. Tamasya ke surga, betul. Ini bukunya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Tamasya ke surga. Ini dibaca nih, dibaca. Ya, Tamasya ke surga. Kenapa kita perlu baca ini? Biar kita ini lebih dikuatkan sama Allah loh. Kalau pas lagi ada ujian yang berat gitu, kita baca lagi, ya Allah, masih ada harapan saya, surganya Allah gitu ya. Masya Allah. Belum lama ini juga anak nge-zoom gitu bareng orang Arab gitu ya. Terus di dalam doanya tuh Syekh bilang ini, insya Allah ya nanti kalaupun Allah tidak mempertemukan kita di dunia, semoga Allah pertemukan kita di dalam surganya ya, kata fi sururim mutaqabilin, atau beliau nyebut-nyebut gitu kenikmatan surga. Terus kita bilang amin gitu ya. Masya Allah, lihat mereka itu ya Allah jadikan tuh fokusnya tuh tenang aja. Nanti kita walaupun nggak ketemu di dunia, semoga Allah pertemukan kita di surga. Yakin banget gitu loh dengan apa yang Allah janjikan ya. Nanti kita kata beliau, kita nanti akan muttaqiin gitu. Beliau mengabarkan bahwa nanti orang-orang di surga itu akan bertelekan dipan-dipan yang bagus-bagus. Beliau juga katakan itu, Masya Allah. Terus kita yang didoain amin. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata kalaupun kita misalnya belum ada pengadilan ya yang bisa menenangkan jiwa kita di dunia, tenang, ada Allah nanti yang akan mengurusi semuanya di akhirat gitu ya. Lebih menenangkan hati kita. Baik. Itu ya teman-teman, jadi biasanya orang-orang yang Masya Allah ya sudah dipulihkan jiwanya oleh Allah, biasanya dia akan lebih banyak mengingat akhirat. Dan biasanya ciri orang yang dipulihkan hatinya oleh Allah ya, pengen Allah mengembalikan jiwa ini dengan keadaan ridho, biasanya Allah menyibukkan dalam kehidupannya tuh sesuatu yang memang Allah cintai gitu loh. Masya Allah ya, baik itu lisannya dengan beristighfar ya, Masya Allah, ataupun lisannya dengan berzikir, itu Allah sibukkan ya. Apa yang aktivitas hariannya tuh benar-benar aktivitas yang berkualitas gitu loh, yang Allah sukai, bukan aktivitas yang receh, bukan. Ya Masya Allah. Itu tanda bahwa Allah tuh sedang menginginkan kebaikan bagi dirinya.
Allah sedang pulihkan jiwanya, Masya Allah. Jadi tadabbur Al-Quran misalnya, itu tuh, Masya Allah. Hari-harinya tuh berlalu dengan manfaat yang sangat banyak gitu, Masya Allah. Baik, terakhir teman-teman, gimana biar kita siap untuk kembali kepada Allah dengan jiwa yang utuh? Yang pertama berdoa sama Allah. Ini penting pakai banget nih, doa. Ini menjadi proyek doa kita Arafah, diantaranya minta sama Allah agar ditetapkan hati kita dalam apa-apa yang Allah ridhoi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya doa, ya Allah berikanlah keistiqomahan. Ya Allah jadikanlah ya hamba ketika harus kembali kepada Engkau dalam keadaan Engkau ridho, dalam keadaan dosa-dosa hamba sudah diampuni, dalam keadaan menjadi hamba Allah yang tenang gitu. Itu minta sama Allah, diwafatkan di kota Madinah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan dikubur di pekuburan Baqi. Itu minta sama Allah. Berdoa, ya Allah tenangkanlah hati hamba. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah jadikanlah hamba orang-orang yang ketika ada masalah kembalinya kepada Engkau, jangan bebankan ya setik pun ya masalah itu kepada diri hamba. Itu tuh, berikanlah ketegaran, kekuatan untuk menghadapi kehidupan dunia yang sebentar ini. Ya, karena saya dapat kabar, ibu-ibu, dari salah satu terapis yang ada di Yogyakarta itu, ya beliau pernah kedatangan pasien, katanya pasiennya anak perempuan usia 23 tahun itu sudah mencoba muslimah sudah mencoba untuk bunuh diri 4 kali. Ya. Jadi berat ya ibu-ibu. Kalau semua masalah kehidupan ini kita jalani sendiri itu berat ya. Jadi dan beliau sebelum percobaan bunuh diri 4 kali itu, terapisnya bilang ke kami tuh beliau udah pindah agama sekarang muslim. Memang muslimah, tapi pernah pindah agama 5 kali. Ya, sini akhirnya balik lagi ke Islam katanya. Ada yang kenal? Nggak usah disebutkan ya. Tadi ada yang ngangguk-ngangguk gitu ya. Itu ada orang kayak gitu loh. Kami juga, ya Allah memang ada ya gitu. Iya ada katanya. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk beliau. Ya, zaman sekarang itu zaman ngeri-ngeri sedep ya. Banyak anak-anak itu yang terutama ya wabil khusus ya. Saya nggak bisa bilang Gen Z juga ya. Ya ibu-ibu kayak kita ini kita generasi apa sih ibu-ibu? Milenial gitu ya. Kan kadang ada juga berita ya. Misalnya nggak kuat-kuat banget menjalani kehidupan, akhirnya mau naudzubillahi min dzalik. Mau mengakhiri hidupnya gitu kan? Ya. Maka subhanallah ibu-ibu, semoga Allah Azza wa Jalla menenangkan hati kita semuanya. Ya, jadi kita berdoa sama Allah, ya Allah jauhkanlah diri hamba, keluarga hamba, anak keturunan hamba, orang tua hamba dari perilaku bunuh diri. Minta tuh sama Allah. Ya. Termasuk proyek akhirat, ya Allah jauhkanlah hamba, orang tua hamba, anak-anak kaum muslimin, keturunan kami dari tuh ibu-ibu yang sekarang lagi banyak musim banyak lagi viral tuh apa? Jauhkan dari perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah itu penyuka sesama jenis dan lain sebagainya. Itu tuh berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ya. Karena subhanallah ya akhwati, kadang ya. Kalau ujiannya bentuknya naudzubillah summa naudzubillah yang seperti itu tuh menghabiskan banyak sekali energi gitu loh. Makanya minta sama Allah, Allah perbaiki semua kehidupan kita. Allah jadikan kita ini hamba yang taat, hamba yang lebih bersyukur ya. Minta sama Allah, wabil khusus doa-doa ini mulai hari ini ditulis gitu ibu-ibu. Boleh di HP, boleh di buku ya. Kalau anak bikin grup keluarga ya, kami dan anak-anak tuh nulis proposal doa gitu ya. Ya, siapa yang punya doa, jadi kita saling mendoakan. Ternyata misalnya putri kita misalnya ya punya keinginan ini, harapan ini ya, kita doakan sebagai orang tua. Ya kita saling mendoakan gitu ya. Baik. Yang kedua, teman-teman, ya apa yang bisa kita lakukan? Berdoa tadi udah ya. Yang kedua, jaga circle. Ini penting nih. Circle lingkungan, teman, pertemanan. Kenapa? Karena kalau kita berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh, salihah yang paham kalau yang namanya persahabatan itu harus lillahi ta'ala,
nggak lagi ngurusin kalau aku berbuat baik kepadamu aku dapat apa, bukan lagi masalah itu, tapi benar-benar fillah, lillah gitu, karena Allah semuanya. Maka subhanallah, Allah yang menggerakkan hati kita ini. Kalau kita meninggal dunia, teman-teman kita yang akan menyolati jenazah kita. Kita ambil pelajaran dari Ibu Fulana yang kemarin meninggal dunia, ya. Itu Masya Allah, Allah gerakan karena beliau di akhir-akhir kehidupan beliau mendekat kepada circle yang baik, Masya Allah, circle para thalabul ilm. Ya akhirnya apa? Ketika beliau meninggal dunia, walaupun meninggalnya tadi dari jam 10 langsung dikubur, Masya Allah teman-teman, Masya Allah, Allah gerakan hatinya untuk menyolati jenazah beliau. Bukan hanya karangan bunga yang datang, bukan itu yang kita harapkan, ya. Atau ucapan-ucapan bela sungkawa, tetapi lebih real yang kita harapkan ketika kita sudah menjadi jenazah adalah doa-doa dari kaum muslimin, doa-doa dari teman-teman kita, dari circle kita. Ya, maka dari itu berjuanglah teman-teman untuk minta lagi sama Allah, minta lagi nih project doa, tulis lagi, wah ini kayaknya daurah project doa ini. Ya Allah, berikanlah hamba teman-teman yang baik, yang terbaik menurutmu. Bukan yang terbaik menurut hamba. Mungkin kalau terbaik menurut kita, ya teman terbaik yang suka traktir misalnya, atau yang suka ngasih sesuatu. Nah, kita mintanya yang terbaik di hadapanmu, gitu ya. Itu penting. Ya Allah, berikanlah hamba lingkungan yang terbaik. Nah, itu minta sama Allah. Ya. Karena subhanallah, ya, pertemanan ini teman-teman akan mempengaruhi kualitas agama kita. Ya, akan mempengaruhi kualitas iman kita. Kalau kita berteman dengan teman-teman circle yang sukanya mengingatkan kita, yuk kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah loh, kita masih dihidupkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk berzikir. Kita ikut bersyukur nggak? Alhamdulillah. Tapi kalau kita berteman dengan teman-teman yang hobinya apa? Yang diomongin dunia, yang diomongin justru orang lain menjadi bahan pembicaraan, atau misalnya yang diomongin justru masalah dosa, dikompor-komporin untuk melakukan ini, melakukan itu. Kan itu juga kita akhirnya lambat laun akan mengikuti, ya enggak? Ya. As-sahib sahib. Kalau orang Arab bilangnya as-sahib sahib. Sahabat itu lama-kelamaan akan narik gitu loh. Jadi orang yang awalnya baik, kalau bersahabat dengan orang-orang yang buruk, lama-kelamaan dia akan tertarik. Orang yang awalnya nggak baik, kalau bersahabat dengan orang-orang yang baik, lama-kelamaan akan baik gitu. Masya Allah. Maka kita minta lagi sama Allah, ya Allah berikanlah circle yang baik. Yang ketiga teman-teman, ya, yang perlu kita lakukan, jangan tinggalkan majlis ilmu. Kalau kita pengen kembali kepada Allah dalam keadaan ridho, jangan tinggalkan majlis ilmu. Karena ilmu itu ibarat makanan. Ya, maaf, ilmu itu ibarat air bagi ikan. Ikan kalau diangkat dari air dia kelepek-kelepek. Iya nggak ibu-ibu? Ikan kalau diangkat dari air gimana? Nggak bisa hidup ya. Sama. Manusia, hamba Allah, kalau diangkat dari majlis ilmu, maksudnya dijauhkan sama Allah dari majlis ilmu, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya na'udzubillah summa na'udzubillah, maka itu akan menjadikan hatinya keras gitu loh. Dan bersabarlah dalam duduk di majlis ilmu. Mungkin di dalam majlis ilmu itu mungkin kita akan dapati kok pematerinya begini ya, ustadznya begini ya, ustadzanya begini ya, syekhnya begini ya, syekhonya begini ya. Ya, akhirnya kita nggak sabar, kita pergi. Ya kadang ujiannya begitu. Teman-teman, ibu-ibu belajar bahasa Arab, ya misalnya nih dalam majlis ilmu, kok ya Allah nggak bisa, ya Allah belajar tahsin gitu ya. Ya Allah ini gimana toh gitu ya. Satu ayat aja nggak rampung-rampung sebulan gitu ya. Ya sabar. Karena apa? Menuntut ilmu itu butuh waktu. Minta sama Allah dimudahkan. Saya pun pernah mengalami itu, ibu-ibu. Ya, ketika Allah berikan kepada kami guru yang masya Allah lembut, baik, ya kita ana syukuri. Tapi ada ya suatu waktu tuh gurunya masya Allah syadid, keras gitu ya, masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada beliau kelembutan. Ya. Sampai banyak tuh akhirnya merotoli nggak? Ya, apalagi orang Indonesia yang nggak biasa dibegitukan ya sama, kalau orang Arab kan mereka keras kalau bicara, tapi sebenarnya tuh sayang. Jadi kenapa mereka nggak memindahkan kita ke ayat lain? Karena pengen kita tuh bener dulu dalam ayat itu gitu loh, dikoreksinya detail. Lah bagi orang-orang Indonesia yang nggak biasa menerima itu tuh udah ya resign, undur diri gitu ya. Itu kita minta sama Allah, ya Allah kuatkan. Ya alhamdulillah ya.
Jadi menuntut ilmu tuh butuh sabar ibu-ibu. Ya sabar. Atau kadang ujiannya kalau bukan dari guru, ujiannya dari teman-teman besti. Ya mungkin ada teman-teman kita yang kalau pas datang ke majelis ilmu kok ya nggak enakan banget sih bicaranya, kok kayak gitu toh bicaranya nyelekit, nggak bisa bicara yang lebih baik gitu, intonasinya, dari diksinya atau dari perkataannya. Ya itu ujian dari Allah. Ya kita mau pergi menjauh dari majelis ilmu atau seperti apa? Kalau kita menjauh dari majelis ilmu, setannya bersorak-sorak. Kalau kita menjauh dari majelis ilmu, ya maka kita semakin jauh dari Allah. Ya maka dari itu subhanallah teman-teman, ya berdoalah kepada Allah agar Allah berikan project doa lagi. Tulis lagi, wah udah banyak projectnya ya, doanya udah banyak ini hari ini nih. Minta sama Allah diberikan keistiqomahan untuk bermajlis ilmu. Udah berapa? 1 halaman ada doanya. Difoto, nanti saling share ke teman. Oh iya ini anak belum nulis nih gitu ya. Ya Allah berikanlah hamba keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu. Ya, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di akhir-akhir kehidupan beliau masih Masya Allah, masih belajar, minta dibacakan oleh muridnya, tolong bacakan aku ini ya ilmu itu, no, didengarkan, Masya Allah. Coba lihat kita para ulama Madinah, mereka itu Masya Allah ya, saya kenal dengan salah satu orang Indonesia yang beliau mengajar di Masjid Nabawi. Ya saya tahu berita ini dari Ustaz Hanan. Ketika berbincang dengan beliau tuh beliau bilang gini ke Ustaz Hanan. Pernah bertemu lah. Terus katanya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk ngajar di Masjid Nabawi. Karena dengan ini kata beliau, caranya Allah tidak menjauhkan saya dari majlis ilmu gitu. Jadi benar-benar disyukuri gitu loh ketika Allah memberikan kesempatan untuk duduk di majlis ilmu. Dan orang yang duduk di majlis ilmu itu apakah dia sebagai seorang hadirin jamaah atau sebagai pemateri atau sebagai panitia kajian. Ya, dan busyra, kabar gembira ya akhwati bagi teman-teman yang Allah pilih sebagai panitia kajian. Ya tidak semua hamba Allah, tidak semua muslimah di dunia ini Allah pakai. Dan Allah itu kalau cinta kebaikan, kalau Allah mencintai seseorang untuk lebih baik, maka Allah akan pakai dia. Pakainya caranya gimana Ustazah? Allah izinkan orang-orang ini untuk menolong agamanya Allah. Gimana caranya? Ya dijadikan panitia kajian, dijadikan sibuk dengan ngurusin pengajian. Nah itu, Masya Allah. Artinya Allah tuh, ini loh kesempatan. Kita nggak tahu ya ibu-ibu, pahala apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Bayangkan ya. Panitia kajian yang bikin flyer, konsumsi gitu kan ya, pesan snack ini, nanti datang lebih awal. Saya tanya, ibu-ibu, tadi datangnya ibu-ibu duluan atau panitia kajian? Tadi saya sampai sini jam berapa Mufarah? Jam 8 lebih ya? Lebih 5 ya atau lebih berapa? Jam 8 lebih 5 kayaknya. Saya udah lihat panitia kajian pada ada tuh. Nggak tahu kalian datang jam berapa toh? Jam 5? Hah? Jam berapa? Jam 8? Oh, saya tanya ibu-ibu jam 8 masih di mana? Karena tadi saya datang ke sini masih beberapa aja yang datang. Ya, masih nganter anak, ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Lihat, panitia kajian sudah standby dari pagi untuk menjamu ibu-ibu. Masya Allah. Makanya project hari Arafah. Doakan panitia kajian. Kan tanda kita berterima kasih. Bukankah kita ini ibu-ibu diperintahkan untuk berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat ma'ruf kepada kita? Maka lihatlah panitia kajian sudah berbuat baik kepada kita, memfasilitasi kita untuk duduk di majlis ilmu. Maka doakan mereka, semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki anak keturunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga Firdaus kepada mereka, dan semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang kelak di dalam surganya Allah bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi project doa Arafah, tulis juga lagi, doakan panitia kajian yang ibu-ibu kenal ataupun yang tidak dikenal. Ya secara global aja. Oh saya ngaji di Majlis Taklim ini nih. Saya doain ya Allah semoga panitia kajian di Majlis Taklim ini begini-begini, berdoa sama Allah. Ya itu mustajab doanya. Ya. Ibu-ibu doain panitia kajian, nggak tahu panitia kajian didoain sama ibu-ibu, Masya Allah ya.
Allah akan ijabah. Dan apakah kita rugi kalau kita mendoakan orang lain? Enggak. Malaikat akan berkata amin, semoga Allah ijabah doamu, dan semoga Allah pun berikan hal yang sama kepada engkau. Masya Allah, enak gak Bu? Enak. Maka proyek doa Arafah, doakan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya, wabil khusus tadi panitia kajian, karena Masya Allah perjuangan mereka itu ibu-ibu luar biasa ya. Kita nggak tahu ya. Dari malam sudah mikirin, mungkin Ummu Farah udah mikir hijab pada kemana gitu ya. Terus bilang ke DKM-nya ya, ini gimana nih sound systemnya udah siap belum? Oh ya. Terus Ummu Ibrahim udah mulai hubungin Ana, ini bisa nggak kajian hari ini? Ya, Masya Allah misalnya, atau kajian nanti. Kemarin Ana di Japri beliau tuh tanya kajian di Jamilur Rahman. Bisa nggak kajian di Jamilur Rahman pekan kesekian? Nah itu kan kerjaannya panitia kajian tuh, Masya Allah. Maka kita doakan ibu-ibu semoga Allah Azza wa Jalla menerima segenap amal ibadah mereka. Amin. Allahumma amin. Udah berapa itu? Gimana biar kita lebih utuh jiwanya? Berdoa terus duduk di majlis ilmu, jaga circle gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.